Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Saya adalah mahasiswi semester 1 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, dan video ini juga sebagai bahan pembelajaran saya dan juga teman-teman sekalian. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi yang berjudul tentang sikap otoriter orang tua dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa. Adapun pembahasan materinya di sini terdiri dari dua hal. Yang pertama yaitu sikap otoriter orang tua, dan yang kedua di sini ada motivasi belajar siswa. Oke, next kita lanjut ke pembahasan materi yang pertama, yaitu di sini ada sikap otoriter orang tua dari perspektif psikologi. Yang dimana pembahasan materinya yang pertama yaitu pengertian orang tua. Orang tua adalah orang yang pertama kali bertanggung jawab penuh untuk membesarkan anaknya sehingga tumbuh menjadi besar dan dewasa dengan memberikan kasih sayang yang tulus, dengan harapan kelak anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas, berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negaranya. Dan orang tua dalam hal ini adalah ayah dan ibu yang memiliki kedudukan masing-masing, di mana ayah sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga atau orang tua kedua setelah ayah. Peran kasih sayang orang tua tidak pernah mengenal batas sampai kapanpun. Bahkan orang tua adalah pendidik pertama bagi anak di lingkungan keluarga. Next, yang kedua di sini ada tugas dan tanggung jawab orang tua. Tugas penting orang tua akan sangat mendukung jika mampu menciptakan suasana rumah menjadi tempat tinggal sekaligus sebagai basis pendidikan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi tentang, "Hai orang-orang yang berfirman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hendaknya orang tua melindungi anak-anaknya dengan cara memberikan pendidikan yang baik sesuai dengan ajaran agama, sehingga kelak jauh dari segala hal yang buruk dan terhindar dari siksa api neraka. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada pengertian sikap otoriter. Sikap otoriter adalah kecenderungan reaksi yang timbul dari diri seseorang untuk mengatur segala hal dengan kehendaknya sendiri, tanpa mementingkan pendapat orang lain. Orang-orang yang otoriter biasanya memiliki versi tersendiri dalam menilai sesuatu kejadian, versi yang sesuka dia tentunya. Hal ini karena dia selalu memandang lebih diri sehingga selalu melihat sesuatu hal itu kurang dan tidak bagus. Akibat sebaik apapun yang dilakukan orang lain, selalu saja terdapat gerutukan dan koreksian darinya. Seperti pepatah mengatakan, nilai setitik rusak susu sebelanga. Yang dimana artinya, karena kesalahan sedikit, jeleklah seluruh kelakuannya. Bagi orang otoriter, biasa tak ada pilihan lain selain 100% harus sesuai keinginannya. Keempat, di sini ada faktor-faktor timbulnya sikap otoriter pada orang tua, yang dimana terdiri dari dua macam. Yang pertama itu anak dipandang sebagai orang dewasa kecil. Banyak orang beranggapan bahwa anak itu sama dengan orang dewasa dalam ukuran kecil, meskipun tidak dikatakan terang-terangan kalau ditanya. Tetapi dalam praktek mendidiknya ternyata anggapannya ini diterapkan. Dan yang kedua, di sini ada anak dipandang sebagai makhluk yang tidak berdaya.
tak punya kemampuan mengerti. Kebalikan dari sikap yang di atas, yaitu memperlakukan dan menganggap anak itu sebagai makhluk yang tidak berdaya. Sikap ini menyebabkan tindakan yang keliru dalam mendidik anak. Sikap dan tingkah laku anak dalam hubungan dengan orang tua sering merupakan reaksi atas sikap dan tingkah laku orang tua. Jika orang tua membuka kesempatan kepada anak untuk bereaksi atau bertingkah laku tentunya, maka anak menanggapinya. Kesempatan ini dibuka oleh orang tua, baik secara sengaja, dengan kata lain, sifat dan bentuk hubungan antara orang tua anak ditentukan kedua belah pihak. Next, yang kelima di sini ada konsep keluarga dalam pendidikan. Dalam lingkungan keluarga, hendaknya dapat merangsang kreativitas dan motivasi pada anak dengan memberikan bimbingan dan dorongan untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas. Dan ini harus dilakukan sedini mungkin sejak masih bayi dan dilanjutkan hingga masa sekolah dengan menjadikan kreativitas suatu pengalaman yang menyenangkan dan dihargai secara sosial. Adapun hubungan antara orang tua dan anak hendaknya tidak terlalu melindungi atau terlalu posesif terhadap anak. Mendorong anak untuk mandiri dan percaya diri. Dua kualitas yang sangat mendukung kreativitas dan dapat memotivasi anak. Next, kita lanjut ke pembahasan materi yang kedua. Di sini ada motivasi belajar siswa. Pembahasannya yang pertama di sini ada pengertian motivasi belajar. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Lanjutnya yang kedua di sini ada bentuk-bentuk motivasi belajar. Motivasi dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi internal yang timbul dari dalam diri pribadi seseorang itu sendiri, seperti sistem nilai yang dianut, harapan, minat, cita-cita, dan aspek lain yang secara internal melekat pada seseorang. Dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi eksternal yang muncul dari luar dari diri pribadi seseorang, seperti kondisi lingkungan kelas, sekolah, adanya ganjaran berupa hadiah, reward, bahkan karena merasa takut oleh hukuman, punishment merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Lanjut yang ketiga di sini ada faktor-faktor yang dapat membangkitkan motivasi dalam belajar. Ada beberapa cara meningkatkan motivasi belajar anak dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang pertama memberi angka atau nilai, yang kedua memberi hadiah, yang ketiga kompetisi, yang keempat ego involvement, yang keempat ulangan, yang kelima mengetahui hasil, yang keenam kita berikan pujian kepada dia karena atas apa yang telah ia capai. Yang ketiga hukuman, dan juga kalau kita memberi hukuman itu hanya sekedarnya, tidak boleh berlebihan. Next, yang keempat di sini ada pengaruh sikap otoriter orang tua terhadap motivasi belajar siswa. Bisa kita lihat bahwa kepribadian anak terbentuk dan berkembang dengan pengaruh yang diterimanya sejak kecil. Pengaruh itu berasal dari lingkungan, terutama rumah atau keluarga anak. Pengaruh diterima anak dalam bentuk sifat kepribadian orang tua, sikap perlakuan dan pendidikan. Pendidikan secara otoriter secara umum tidak menghasilkan hal-hal positif, tetapi anak membawa akibat yang negatif. Akibat negatif tidak hanya diperoleh anak, akan tetapi juga dihayati orang tua. Akibat negatif pada anak akan tetap diterima anak setelah ia dewasa. Pendidikan otoriter bahkan dapat menghambat kesehatan jiwa anak. Anak dapat mengembangkan pribadi yang lemah atau bahkan yang kurang sehat. Oke, baiklah, dari kedua pembahasan materi yang saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa
Adapun dampak dari sikap otoriter yang diterapkan orang tua itu bisa mempengaruhi sikap dan tingkah laku yang dimiliki oleh seorang anak itu sendiri. Dari sikap otoriter yang diterapkan oleh orang tua itu juga bisa menjadikan anak bersikap lemah, tidak mampu menerima penolakan, sulit bersosialisasi, bahkan akan bersifat apatis. Jadi dari kesimpulan tersebut, di sini dapat kita sarankan bahwa untuk para orang tua hendaknya menyadari bahwa keluarga itu merupakan lembaga pertama dalam kehidupan anak-anak. Tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dan keluarga juga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan pada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat. Walaupun anak telah dimasukkan ke sekolah, namun bukan berarti peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya hilang. Bahkan cara dan sikap orang tua dalam mendidik anak-anaknya itu sangat berhubungan dengan motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa atau oleh anak-anak. Oleh karena itu, hendaknya orang tua memeriksa sikap yang telah diterapkan kepada anak-anaknya agar anak tidak merasa tertekan dengan sikap yang diterapkan kepadanya, khususnya dalam masalah pendidikan. Oke, baiklah, terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.